Kami kembali untuk memberikan informasi di Kali Aja Belum Tahu. Sekarang kita akan membahas mengenai bunga kantil. Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Masyarakat Indonesia sangat familiar dengan bunga yang sering digunakan dalam acara-acara adat, spiritual, dan tradisi. Masyarakat secara tradisional membudidayakan atau menanam bunga kantil umumnya untuk keperluan-keperluan yang berhubungan dengan ritual tertentu. Kantil dikenal juga dengan nama cempaka putih adalah tumbuhan salah satu anggota suku Magnoliaceae. Tumbuhan ini dikenal di Indonesia dan beberapa negara tetangganya karena kuncup bunganya seringkali dipakai dalam upacara-upacara tradisional atau ritual tertentu. Arti bunga kantil dalam bahasa Jawa adalah menggantung. Bunga kantil mempunyai makna ritual yaitu kemantil kantil yang artinya selalu ingat dimanapun berada atau tetap mempunyai hubungan yang erat walaupun alamnya sudah berbeda. Filosofi inilah yang menjadikan kebanggaan bagi masyarakat Jawa dan salah satu bentuk apresiasinya adalah penghargaan dalam bentuk karya seni yang beragam seperti dalam ukiran, lukisan batik, dan sebagainya. Tanaman kantil mempunyai beberapa nama lokal di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa mitos bunga kantil yakni diantaranya 1. Aroma khas bunga kantil disukai kuntilanak atau makhluk halus berjenis kelamin perempuan. 2. Pohon bunga kantil sebagai rumah atau tempat tinggal kuntilanak. 3. Bunga kantil digunakan untuk memanggil roh gaib pada acara kesenian daerah Kuda Kepang atau Jaran Kepang. 4. Bunga kantil digunakan sebagai sarana mengamalkan ilmu pelet atau ilmu pengasihan, khususnya ilmu memikat wanita. 5. Digunakan pada sesaji atau sajen dalam ritual untuk memanggil makhluk halus atau makhluk goib. 6. Digunakan untuk menolak sial atau sengkala, biasanya dipadukan dengan berbagai macam bunga seperti melati dan kenanga. 7. Digunakan sebagai bunga tabur dalam layatan orang meninggal agar sawan mayat atau aura buruk pergi setelah jenazah dikuburkan. 8. Digunakan sebagai sesajen pada setiap malam Jumat untuk mengusir roh jahat di sekitar rumah atau tempat tinggal. 9. Digunakan sebagai penolak kiriman energi negatif dari luar atau dari jin jahat. 10. Digunakan sebagai sarana pengisian tenaga dalam olah kanuragan. 11. Sebagai pemersatu saudara gaib agar guru sejati timbul membimbing ilmu batin dalam ritual liman. 12. Digunakan dalam ritual piton untuk melancarkan suatu usaha. 13. Digunakan untuk menambah kewibawaan dan kekuatan. 14. Bunga kantil dipercaya dapat digunakan untuk mendeteksi keperawanan mempelai wanita. Konon, jika sang pengantin wanita sudah tidak gadis lagi, maka bunga kantil yang dikenakannya tidak beraroma wangi dan bunga kantil akan terbuka, tidak menguncup. Sebaliknya, jika sang pengantin wanita masih perawan, bunga kantil tetap menguncup dan menebar semerbak aroma yang sangat mewangi. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia pasti familiar dengan makhluk halus yang bernama kuntilanak. Ya, makhluk halus berjenis kelamin perempuan ini memang dikenal sangat iseng karena suka mengganggu manusia. Namun siapa sangka jika kuntilanak ternyata menyukai aroma bunga kantil. Bahkan makhluk ini juga dipercaya senang mendiami pohon bunga kantil.
Mitos bunga kantil yang satu ini cukup membuat kita bergidik ngeri. Pasalnya, aroma bunga kantil ini sering diidentikan dengan kehadiran kuntilanak. Jadi, jika Anda mencium aroma bunga kantil di malam hari dan tidak ada pohon bunga kantil di dekat sana, mungkin saja ada kuntilanak yang sedang melintas di dekat Anda. Bukan hanya kuntilanak yang menyukai bunga kantil, sang penguasa pantai selatan pun juga menyukai bunga yang satu ini. Konon bunga kantil juga merupakan rahasia di balik kecantikan abadi sang Kangjeng Ratu Kidul itu. Bunga kantil sering dijadikan sebagai media pelet yang ampuh. Pada umumnya, bunga kantil sering dipakai sebagai susuk pembuka aura oleh kaum Hawa yang ingin memikat lawan jenisnya. Tidak tanggung-tanggung, pelet bunga kantil ini bisa membuat korbannya seperti dijampi-jampi alias selalu ingat terus kepada orang yang memakai pelet ini. Percaya atau tidak, di zaman serba modern seperti ini, ternyata masih banyak orang yang melakukan ritual pemanggilan makhluk gaib. Bunga kantil sering dijadikan sebagai salah satu sesajen yang dipakai untuk memanggil makhluk tidak kasat mata. Aroma bunga kantil yang khas dan semerbak ini konon sangat disukai oleh makhluk halus. Tidak hanya untuk menjalani ritual tertentu saja, bunga kantil juga sering dipakai untuk memanggil roh gaib pada acara-acara kesenian daerah seperti kuda kepang atau jaran kepang. Pernah mendengar istilah santet atau bala? Santet atau bala adalah energi negatif yang dikirimkan secara gaib untuk menyakiti atau mencelakakan korbannya. Tentu saja hal ini dapat merugikan si korban. Mitos kembang kantil berikut ini berhubungan dengan penolak bala atau santet. Bunga ini dipercaya bisa menjadi media untuk menolak segala jenis kiriman negatif berupa barang atau jin jahat. Tentu saja tidak semua orang bisa memanfaatkan bunga kantil sebagai penolak bala. Hanya orang-orang pintar saja yang diyakini dapat menggunakan bunga kantil untuk menolak bala. Tidak semua bunga identik dengan keromantisan. Ternyata bunga kantil memiliki banyak cerita mistis di dalamnya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Sampai ketemu di kali aja belum tahu lainnya.